Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Udah siap mulai pelajaran? Ya, Bu. Waduh, harus siap ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, salah satunya boleh pimpin doa. Apri, pimpin doa. Bila Tuhan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu kita absen terlebih dahulu. Absensi. Tira. Hadir, Bu. Mulyani. Hadir, Bu. Nuncai. Halo. Vika. Sudah hadir. Apa keterangannya? Sakit? Izin? Dan lulus. Apa? Apa? Apa ya? Habis itu siapa lagi? Ella? Hadir, Bu. Apri? Hadir, Bu. Oke. Nah, hari ini ada yang ingat materi kita apa? Integral. Iya, integral apa? Ada yang masih ingat minggu lalu? Integral tak tentu. Integral tak tentu. Kita telah mempelajari apa? Ada integral tak tentu. Habis itu integral Tentu. ya, baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari bisa dibaca apa ini? Bisa dibaca apa itu? Penerapan integral. Iya. Hari ini kita mempelajari penerapan integral. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ibu bacakan ya. Kenapa? Bentar ya. Kenapa nggak mau gerak ya? Oke. Tunggu ya. Oke, langsung aja tujuan pembelajaran. Ini gimana sih? Oke, tujuan pembelajaran kita bisa dibaca, Vira? Mengidentifikasi informasi yang diketahui dan ditanyakan pada permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan integral tentu dalam bidang ekonomi dan bisnis. Kedua, menyusun model matematika dari permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan fungsi marginal ke dalam bentuk integral tentu. Tiga, menafsirkan hasil perhitungan integral tentu dalam konteks ekonomi dan bisnis, seperti biaya total, pendapatan total, atau keuntungan total. Nah, terima kasih, Vira. Jadi tujuan kita itu mendiskusi informasi yang diketahui dan ditanyakan pada permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan integral tentu dalam bidang ekonomi dan bisnis, menyusun model matematika dari permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan fungsi marginal ke dalam bentuk integral tentu, menafsirkan hasil perhitungan integral tentu dalam konteks ekonomi dan bisnis, seperti biaya total, pendapatan total, atau keuntungan total. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari integral tentu dan tak tentu. Luas di bawah kurva dikerjakan dengan integral tentu atau integral tak tentu. Ella, bisa dijawab? Oke, terima kasih Ella. Nah, ada yang bisa jelaskan langkah-langkah pengerjaan luas di daerah di bawah kurva? Ada yang bisa jelaskan, Apri? Nggak tahu? Ada yang tahu? Nungcai? Oke. Langkah pertama, mencari nanti turunan angka. Kedua, memasukkan batas atas dan bawah pada variabel teks. Dan yang terakhir, mengurangi jumlah batas atas dan jumlah batas bawah. Oke, benar sekali Ella. Terima kasih ya. Nah, bisa kita lihat gambar di bawah ini. Kenapa dengan? Oke.
Ini apa? Ada yang masih tahu? Yang di dalam garis abu ini adalah arsiran itu luas daerah di bawah kurva. Nah, di sini kan ada X sama dengan A dan X sama dengan B. Apa sih maksud dari A dengan B-nya itu? Dari gambar ini? A-nya itu adalah batas bawah dan Atas atas. oke, batas atas. Nah, selanjutnya. Kan karena kalian sudah mengetahui nih cara mencari luas daerah di bawah kurva, selain menghitung secara manual, kita dapat menghitung menggunakan apa? Apa, Pri? Selain menghitung dengan manual, kita bisa menghitung dengan GeoGebra. pakai GeoGebra. Nah, guru Oke, di sini Ibu akan meminta kalian untuk maju satu persatu. Kalian tahu kita mau apa? Tidak, Bu. Nah, kita mau mau cari nih luas daerah di bawah kurva menggunakan yang Apri bilang tadi apa? Oke, GeoGebra. Nah, kalian boleh duduk satu kelompok. Nanti ketua kelompoknya boleh maju ke depan. Ibu akan mengajari kalian cara menggunakan GeoGebra ini. Oke. Bisa lihat soal yang Ibu kasih di sini. Ini agak susah PPT-nya. Nah, dia bisa lihat, bisa catat. Ada 2X pangkat 2 tambah 5X tambah 10. Ketua kelompoknya ini kelompok 1 ketuanya siapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 3-nya sisa Ella sendiri ya, karena Tika nggak masuk. Oke, nanti Ella yang maju ya. Oke, untuk ketua kelompok si Apri nomor 3, Lung C nomor 4, boleh perhatikan PPT-nya. Ella yang nomor 5. Untuk Apri terlebih dahulu. Maju Apri, kita mencobanya melalui GeoGebra. Boleh catat dulu nomor 1 soalnya. Oke. Oke, sini Apri boleh. Kalian bisa lihat ya, gimana cara mengerjakannya. Oke, Apri bisa kerjakan atau tidak bisa? Biar Ibu yang bantu. Boleh. Yang pertama itu kita harus ngapain? Boleh kamu tekan sendiri. Oke. Yang pertama itu kita masukin fungsinya. Fungsinya yang kamu tulis apa? Fungsinya yang mana? Oke, 2X. Semuanya perhatikan ya. 2X 2 X pangkat berapa? Pangkat 2 ini ditambah 5X. Lung Cai boleh maju 3 habis ini. Siap-siap aja Lung Cai. 5X. Semuanya boleh perhatikan ya. Ditambah 10. Oke, enter. Di bawah lagi tulis integral INT integral
Yang ini. Lanjut, integral fungsi ada nilai atasnya, oke. Ini kamu tulis F aja. Lanjut, batas bawahnya berapa? Oke. Lanjut, batas atasnya. Oke, enter. Oke, bisa dilihat di situ ada luas daerah di bawah kurvanya. Tuh. Berapa hasilnya? Bisa kelihatan, Bu? 35,333. Nah, ini kalau kita langsung mencari dengan GeoGebra. Jadi langsung ada hasilnya, langsung ada luas grafiknya di bawah kurva, langsung ada kurvanya ya, dan luasnya. Terus sekarang Muncai boleh maju. Apri, habis ini kamu ajarkan kelompok kamu ya. Oke, soal nomor 2. Oke. Sekarang kita coba ya. Hapus dulu. Lanjut, masukin fungsinya. Fungsinya yang mana? Oke. Nggak perlu kamu pergi di sini aja tulis. 2x tambah 5x pangkat 2. Enggak ada, salah. 5x pangkat 2. Oke. Enter. Langsung enter aja. Oke, di sini terus integral int. Iya, Pak. Ya. Paling bawah yang ketiga. Oke. Yang ketiga F. Habis koma ini nilai bawah, nilai belum. Nilai awalnya berapa? Soal itu. Batas bawahnya berapa? Bawahnya Iya. Batas akhir atau batas atasnya? 3, Bu. Habis koma dulu, selesai koma, oke. Oke. Udah, pintar. Jadi bisa dilihat berapa hasilnya, Muncai? 54. Oke, bisa dilihat. Sekarang Ella, Muncai, jangan lupa ajarkan kelompokmu ya. Cara menggunakan GeoGebra. Sekarang Ella, nomor 3 boleh. Ya. Boleh maju ke sekarang GeoGebra-nya. Bisa? Oh, salah. Hapus dulu, hapusin dulu. X ini pakai ini nggak apa-apa. Ditambah. Oke, 3. X pangkat 3 ya? Yang ini. Oh ya. Enter. Integral int ya. Yang paling bawah ketiga. Ini yang ketiga.
F. Nilai awal, koma, habis dari koma geser. Nilai awalnya itu berapa? Nilai awal Batas bawahnya. Itu. 1. 1. Iya. Batas atas atau batas akhir 2 ya. Oke. Cepat hasilnya berapa, Vira? 12,75. Iya. Menurut kalian mudah menggunakan GeoGebra atau manual? GeoGebra. Oke, Mul udah bisa paham menggunakan GeoGebra? Nanti tanya sama ketua kelompoknya ya yang sudah maju. Oke, sekarang kita masuk di penerapan integral. Nah, apa ada yang tahu integral dapat diterapkan pada kehidupan sehari seperti di bidang apa? Ada yang tahu? Kira? Ekonomi, bisnis, Oke, fisika. Apri apa? Bisa ulangi? Ekonomi, bisnis, fisika, dan luas bidang datar. Oke, terima kasih Apri. Jawabannya benar sekali. Nah, setelah itu Ibu akan memberi kalian soal. Kalau kalian baca soal ini bidang fisika atau luas bidang datar atau bidang ekonomi. Bisa kalian perhatikan? Oke, ada yang bisa. Ini di bidang apa sih soal nomor 1 ini? Ekonomi dan bisnis. Ini ekonomi bisnis ya, karena kenapa dibilang bisnis? Lihat aja di sini itu ada kaos, perjualan lah intinya ya. Ini kan menghasilkan uang, menghasilkan duit, oke? Oke, kalian boleh lihat soalnya ya, diperhatikan. Bisa perhatikan soal nomor 1. Menurut kalian soal pertama itu soal apa? Integral tak tentu atau integral tentu? Longcai? Iya, betul sekali Longcai. Itu adalah integral tak tentu menurut kalian. Nah, soal nomor 2 itu 1 dan 2 itu apa perbedaannya? Soal pertama adalah soal integral tak tentu dan soal kedua integral tentu. Oke, betul sekali ya. Nah, kalian boleh mengerjakannya dengan kelompok kalian masing-masing. Soal pertama dan soal kedua. Boleh dikerjakan, kalian catat. Nanti Ibu akan meminta 1 orang untuk presentasi. Waktunya 10 menit ya. Mohon untuk kerjasamanya mengerjakannya. Belum ya. Waktunya sisa 5 menit. Oke, soal pertama sudah ada yang selesai? Soal nomor berapa, Mul? Oke, silakan maju. Sudah?
April kelompokmu sama? Pira ya? Ya, iya. Oke, kelompokmu. Iya, Bu. Gimana punya? Sudah? Sudah, Bu. Kelompok berikutnya yang sudah boleh maju. Oke, Apri. Oke, terima kasih ya. Nah, bagus. Kelompok 1 dan 2 jawabannya sudah tepat ya. Apa kalian bisa menjelaskan maksud dari soal yang kalian jawab tersebut? Apa yang ada bisa menjelaskannya? Kira tahu cara menjelaskannya bagaimana? Tahu. Tidak tahu atau tahu? Tahu. Oke, gimana Vira? Menurut kamu gimana cara mengerjakannya? Biaya tetap ada biaya yang harus dikeluarkan. Oke. Meskipun jumlah produksi berubah, misalnya biaya sewa, tempat atau biaya mesin. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk tambahan. Pendapatan marginal pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan satu unit produk tambahan. Oke, ini ya. Jawaban Kira benar, cuma untuk soal nomor 1 dan 2 yang Ibu minta ya. Yang pertama kita jelaskan sama-sama, semuanya boleh perhatikan. Menurut kalian biaya marginal yang dibilang Vira tadi apa pengertiannya, Vir? Biaya marginal? Biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk tambahan. Oke.
Nah, yang disebut dengan biaya marginal itu ini kan, ini disebut apa? Kalau di dalam integral itu yaitu integral ini apa? Ada tanda ini apa? Turunan. Jadi ini adalah turunannya. Nah, terus biaya totalnya 100.000 di sini apa? Konstatanya ya, C-nya. Ingat bentuk dari integral pasti ada dx kan, terus ada biasa dia seperti ini. Nah, ini adalah biaya totalnya, C. Yang kedua itu x-nya apa? Kaos ya. Nah, makanya dari ini dapatlah hasilnya, yaitu kita masukin dulu turunannya. Kita kerjakan seperti ini, ada rumusnya. Lanjut dapatlah anti turunannya. Ini yang disebut anti turunan atau integralnya. Paham? Maka dapat hasilnya berapa? X2 tambah 50X tambah 100.000. Nah, yang kedua, ini apa? Apa itu pendapatan marginalnya itu? Kalau tanda ini berarti turunan. Ini ada intervalnya, itu batas. Ini yang 0 berapa? Apa? Kalau 0 ini apa? Batas bawah atau batas atas? Bawah. 20? Atas. Oke, nah ini masukkan dulu anti turunannya, turunannya. Terus kita buat anti turunannya, yaitu yang biasa kita sebut integralnya. Maka masukkan, dapatlah hasilnya, masukkan X sama dengan A, X sama dengan B. Batas atasnya dulu, kenapa harus batas atas? Kenapa nggak batas bawah sih dimasukin? Karena biar hasilnya positif. Makanya kita akan masukin batas atasnya dulu, baru batas bawah. Oke, sudah paham? Jadi, menurut kalian bisa menyimpulkan soal tersebut? Kira simpulkan ulang yang kamu baca tadi. Biaya tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan meskipun jumlah produksinya berubah. Misalnya biaya sewa tempat atau biaya mesin. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk tambahan. Pendapatan marginal adalah tambahan pendapatan yang diperoleh dari penjualan satu unit produk tambahan. Oke, terima kasih Vira. Nah, ini adalah penerapan integral yang kita pelajari pada hari ini, yaitu adalah penerapannya di bidang ekonomi dan bisnis. Nah, oke, dari sini kita sudah selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menjawab pertanyaan Ibu. Ibu harap kalian setelah ini, pelajaran ini tidak dilupakan, tapi kalian pelajari pelajari kembali. Karena ini ada pelajaran terakhir kita, minggu depan kita akan masuk di materi baru. Oke. Ibu akan memberi kalian tugas ya. Kalian boleh catat tugasnya. Jadi ada berapa tugas di situ? Udah. Ada 5 tugas. Oke, terima kasih semuanya. Boleh pimpin doa, Kira. Marilah kita berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Sama-sama, Bu. Untuk Grace, alur mengajarnya dengan di RPP ini sudah sama. Cuman sedikit tadi ada ketawa dikit Ya, kamu yang bawa. saat mengajar. Udah itu aja. Dari saya. Untuk Kak Grace, semuanya udah bagus. Mungkin sama juga dengan Apri tadi. Oke.
Oke, untuk Grace, pembelajarannya pada pagi hari ini udah sangat baik ya. Semuanya sudah diterapkan, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Lalu materinya juga nggak berfokus sama PPT, menguasai materi ya. Dan itu aja. Oke, terima kasih. Oh iya, untuk skornya itu 4,27.